3030684, Prodi Peternakan, kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi ternak unggas pada jantan dan betina serta pembentukan telur. Nah, pada mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT, MP, IPM. Pertama-tama di sini saya akan membuat gambar sketsa reproduksi ternak jantan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sketsa yang saya buat. Yang pertama itu testis. Nah, testis ini merupakan organ reproduksi jantan yang terletak di dalam tubuh dan berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, testis ini merupakan berbentuk oval atau elips dan biasanya berwarna kekuningan. Testis ini dekat dengan rongga tubuh di dekat ginjal. Nah, testis ini biasanya berpasangan. Nah, selanjutnya epididymis. Epididymis merupakan saluran yang menghubungkan testis dengan saluran sperma. Organ ini berperan sebagai tempat pematangan, penyimpanan, dan transportasi sperma. Letaknya biasanya menempel pada bagian atas dan belakang testis. Selanjutnya itu vas deferens, di mana vas deferens adalah saluran sperma yang berfungsi untuk menyimpan dan mengangkut sperma dari epididymis menuju kloaka. Nah, organ ini penting dalam proses reproduksi karena berperan sebagai transportasi sperma selama ejakulasi. Letaknya membentang di sepanjang sisi ginjal dan berakhir di kloaka. Nah, terakhir itu ada kloaka yang merupakan saluran terakhir dalam sistem sekresi dan reproduksi yang berfungsi sebagai keluarnya feses, urin, dan sperma. Letaknya biasanya berada di belakang tubuh atau di ujung saluran pencernaan. Selanjutnya di sini saya akan menggambarkan proses reproduksi unggas betina.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian utama saluran reproduksi betina dan ovarium yang sudah saya gambar. Nah, yang pertama itu ada ovarium yang merupakan fungsi sebagai tempat produksi sel, telur atau ovum, sedangkan oviduk ini merupakan tempat ovum ditelan, dibuahi dan diendapkan dengan putih telur, membran cangkang dan cangkang telur sebelum dikeluarkan sebagai telur. Nah, ovarium ini merupakan organ reproduksi betina, tempat ovum atau kuning telur berkembang dan matang. Ketika ovum matang, ia akan dilepaskan oleh ovarium ke saluran telur atau oviduk dalam proses yang disebut ovulasi. Nah, oviduk ini merupakan saluran yang panjang dan berongga yang terdiri dari beberapa bagian yang berperan dalam reproduksi dan berkembangnya telur. Seperti ada infulum yang selanjutnya ada magnum, selanjutnya itu ada isthmus dan ada uterus. Nah, terakhir itu ada vagina dan kloaka. Nah, di sini melalui sketsa ini saya akan juga menjelaskan tentang proses pembentukan telur pada ayam yang dimulai dari ovarium, di mana ovum atau kuning telur berkembang hingga matang dan dilepaskan melalui ovulasi. Nah, kuning telur ini kemudian ditangkap oleh infibulum, lalu bergerak ke magnum untuk proses pembentukan putih telur dan selanjutnya ke isthmus untuk pembentukan membran telur. Berakhir telur masuk ke uterus untuk pembentukan cangkang, lalu dikeluarkan melalui vagina dan kloaka. Nah, tahapan lebih jelasnya itu pertama di ovarium, di mana kuning telur berkembang dalam folikel ovarium hingga matang dan dilepaskan atau disebut dengan ovulasi. Yang kedua itu ada infibulum, kuning telur yang dilepaskan ditangkap oleh infibulum, bagian paling awal saluran telur. Kemudian ada proses magnum atau kuning telur bergerak ke magnum, tempat putih telur atau albumen disekresikan. Keempat itu ada isthmus, di mana telur kemudian bergerak ke isthmus dan membran telur mulai terbentuk. Yang ketiga itu uterus yang merupakan telur terbentuk kelenjar telur, di mana terbentuknya udah menjadi kalsium karbonat. Yang terakhir atau vagina yang telur sudah lengkap kemudian bergerak ke vagina dan keluarkan melalui kloaka. Nah, proses ini biasanya berlangsung sekitar 26 jam pada ayam dan hanya terjadi bertelur dalam satu kali dalam sehari. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.